Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicitra Aulia Kartika, NPM 24032010018. Saya dari sesi Senin 1. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tutor untuk membuat produk dengan kategori pemadam kebakaran menggunakan software AutoCAD 3 dimensi. Produk yang akan saya gambar ada 5 macam. Langkah awal untuk membuat fire hydrant sendiri adalah membuat lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 4,9. Lalu pada center lingkaran diberikan garis atau line sepanjang 2,95. Untuk akhir garis membuat lingkaran juga namun lebih kecil dengan diameter 2,5. Selanjutnya pada pertengahan garis juga terdapat lingkaran dengan masing-masing space yaitu 1,36 dan dengan diameter 4,27. Setelah itu kita akan menggunakan tools loft untuk membuat layaknya kubah. Nah, kita sudah membuat bagian atasnya fire hydrant ya. Oke, lanjut kita akan membuat seolah-olah dalamnya itu kosong. Jadi kita pakai Source Edit, lalu klik Undo dan klik tengahnya, pilih 0,5 dan enter. Lalu kita akan membuat lingkaran lagi pada bawahnya itu dengan diameter 8, lalu di extrude dengan lebar 0,5. Pada bagian bawahnya juga membuat lingkaran lagi dengan diameter 8,5, di extrude lagi dengan ketebalan 0,15. Nah, kita akan mengcopy pada lingkaran dengan ketebalan 0,5 tadi pada bagian bawah yang 0,15. Membuat lingkaran lagi pada area bawah dengan diameter 4,81 dan di press pull ke atas. Oke, pada bagian atas juga membuat lingkaran dengan diameter 6,3. Lalu pada samping-sampingnya juga membuat lingkaran kecil dengan diameter 0,16 dan kemudian di extrude. Oke, jika sudah, kita akan mengubah sudut pandangnya menjadi top. Lalu lingkaran kecil tadi kita akan gunakan menggunakan array polar. Lalu kita klik centernya. Oke. Pada bagian item kita akan mengisi dengan angka 8. Setelah itu enter. Selanjutnya kita akan menghapus mereka semua jadi menggunakan tool subtract. Jadi kita klik subtract lalu kita select all, maksudnya select mereka yang kecil-kecil ini. Dan juga kita akan membuat lingkaran kecil lagi, lingkaran kecil pada bagian atas dengan diameter 1,7. Lalu kita akan press pull ke bawah melebihi bendanya itu. Lalu pada bagian bawah juga akan di press pull ke atas. Lalu kita ke fill edge, kita klik radius 0,75 dan kita klik pada bagian samping-samping yang kecil ini, lalu enter. Selanjutnya fill edge lagi namun dengan radius 0,05 untuk bagian atas. Pada bagian samping juga akan di fill edge menggunakan radius 0,05. Lingkaran yang atas tadi kita press pull ke atas dengan ketebalan 0,15. Lalu pada bagian samping kita akan membuat sebuah garis sepanjang 13,21. Lalu pada ujung garis kita beri lingkaran dengan diameter 4,81. Lalu kita akan extrude. Kita akan extrude ke bawah sepanjang 5, buat lingkaran lagi dengan diameter 5,18 dan di extrude ke bawah sepanjang 0,32, setebal 0,32. Pada bagian bawah kita akan membuat lingkaran lagi dengan diameter 5,56 dan di extrude dengan ketebalan 0,32. Lalu di bawahnya juga kita akan membuat lingkaran lagi dengan diameter 5,8 dan kemudian di extrude setebal 3,1. Lalu kita akan menggabungkan produk seperti tabung ini dengan tools union. Menggunakan tool fillet edge dengan radius 0,19 pada area samping-samping ini. Pada atasnya
kita membuat lingkaran dengan diameter 7,5 dan diekstrud ke atas setebal 0,25. Lalu atasnya juga kita membuat lingkaran dengan diameter 6,35. Pada samping-samping juga kita membuat lingkaran dengan diameter 0,33. Ke bawah, dan kita akan menggandakan lingkaran kecil tadi dengan menggunakan array atau array polar. Kita klik centernya, lalu pada item kita ganti menjadi 8. Lalu enter, kita klik subtract dan select tadi, ini pilih, lalu klik enter. Jika sudah, pada bagian bawah kita akan membuat lingkaran lagi dengan diameter 8,2. Kita akan mengekstrud lagi dengan ketebalan 0,8. Lalu selanjutnya pada bagian bawahnya kita membuat lingkaran lagi dengan diameter 8,26 dan kita ekstrud setebal 0,13. Di bawahnya juga membuat circle dengan diameter 8,38 dan diekstrud setebal 0,30. Oke. Union untuk menggabungkan mereka, menggabungkan ini. Setelah itu kita menggunakan tool fillet edge lagi dengan radius 0,15. Memakai fillet edge lagi namun dengan radius 0,08. Gabungkan semua produk yang layaknya tabung ini menggunakan tools union, dan pada bagian atas kita menggunakan circle, membuat circle dengan diameter 4,81. Lalu di press pull ke bawah, kalau bisa lebih panjang dari produknya ini, dan dia akan bolong. Lalu pada bagian bawah juga membuat circle dengan diameter 6,99 dan pada sampingnya membuat lingkaran dengan diameter yang lebih kecil. Di sini memakai diameter 0,18. Extrude ke bawah, lalu digandakan dengan menggunakan array polar, array ataupun array polar. Setelah itu klik center dan pada item kita klik angka 8. Lalu enter. Setelah itu kita akan menghapus, jadi seolah-olah mereka itu bolong. Menggunakan subtract, kita klik subtract, lalu kita pilih objeknya, langsung di blok dan juga enter. Buat layer lagi, namun dengan warna garisnya itu berwarna merah. Untuk warnanya terserah ya guys. Oke, di sini pakai warna merah. Kita akan membuat garis sepanjang 4,45 pada bagian samping. Enter. Lalu kita membuat garis lagi pada bagian samping yang lain sama dengan panjang 4,45. Kita ulangi hal berikut sampai 3 sisi ya guys. Jangan lupa untuk menyalakan auto mode. Oke, selanjutnya kita akan membuat lingkaran pada akhir titik garis tadi dengan diameter 4,57. Lalu kita akan membuat lingkaran lagi lebih kecil, diameternya 3,59.
lalu membuat lingkaran lagi yang lebih kecil lagi dengan diameter 3,26. Lalu dua lingkaran kecil ini kita akan extrude ke depan dengan tebal 1,28. Lalu untuk lingkaran yang besar, pada lingkaran yang besar tadi kita akan move ke depan dengan spasinya itu 0,64 dan kita menggunakan tool loft. Lalu pada tengah lingkaran ini akan kita bolongi menggunakan subtract. Selanjutnya kita sembunyikan dulu yang layaknya tabung ini, badan dari fire hydrant ini kita sembunyikan dan kita hapus garis-garis bantu yang nggak kepake. Ini ada beberapa. Lalu kita akan mempress pull dia ke dalam supaya dia menjadi lebih panjang. Oke, setelah itu kita kembalikan lagi produk yang sudah disembunyikan tadi, kita kembalikan. Lalu kita membuat garis pada samping kanan dan kiri sepanjang 4,45. Pada akhir garis juga kita akan membuat lingkaran dengan diameter 3,43, lalu lingkaran lagi dengan diameter 2,57 dan yang terakhir dengan diameter 2,9. Untuk dua lingkaran kecil di depan kita akan extrude sepanjang 1,28 dan untuk satu lingkaran kecil di belakang kita akan move ke depan dengan spesifik line-nya itu 0,64 dan kita menggunakan tool loft seperti yang tadi. Lalu pada bagian tengah akan dibolongi menggunakan tool subtract. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga akan di press pull ke dalam supaya dia juga lebih dalam gitu. Nah ini juga berpengaruh untuk sisi yang sebelahnya atau sisi bagian kanannya, itu menggunakan cara yang sama dengan diameter yang sama. Lalu pada bolongan tengah ini kita akan press pull ke bawah dan juga akan menggabungkan semua gambar ini menggunakan tools union. Setelah itu kita select dan enter. Dan untuk yang press pull tadi kita akan subtract biar dia bolong. Lalu circle dulu, akan extrude ke dalam dan juga di subtract. Oke. Ini juga berpengaruh sama yang di bagian samping kanan dan samping kiri. Oke. Nah setelah itu kita akan memindahkan bagian atasnya fire hydrant tadi yang kita buat pertama itu ke atas dengan tools move. Jangan lupa untuk titik tengahnya. Nah di sini terdapat tutup untuk masing-masing adaptor ini, kita arahkan ke mereka. Jangan lupa titik tengahnya disesuaikan. Ini juga berlaku untuk bagian kanan maupun kiri. Nah untuk bagian kanan kiri ini, pada bagian kiri saya menggunakan move dan pada bagian kanan menggunakan mirror. Menghemat waktu, saya sudah membuat gambar dua dimensinya terlebih dahulu. Namun tidak dengan anotasi. Untuk anotasinya dihapus. Setelah itu kita akan merotasi ke sumbu Z. Langkah pertama yaitu membuat tabung terlebih dahulu. Jadi kita akan mengcopy bagian samping salah satu dari tabung. Oke. Kita copy. Oke, lalu kita akan menggabungkan dulu objek tersebut menggunakan join. Setelah itu
kita akan merotasi ke sumbu X ke sumbu Z juga. Lalu pada pembuatan tabung ini kita bisa menggunakan tools revolve. Jadi kita klik titik atas dan titik bawah, lalu kita enter dan masukkan angka 360. Setengah dari desain 2 dimensinya leher tabung berikut. Ini desainnya seperti persegi panjang ya. Sama seperti tabung, kita akan menggunakan revolve. Namun sebelum itu kita akan merotate dulu, dan setelah itu kita akan merevolve. Langkahnya sama, kita klik dan masukkan angka 360. Akan memindahkan dia ke atas bagian tabungnya. Membuat bagian penempatan nozzle-nya dengan ada lingkaran besar dan lingkaran kecil pada bagian samping. Kita akan mengekstrud dengan ketebalan 2, lalu kita akan subtrak pada bagian tengah lingkaran, jadi mereka akan bolong dan kita pindahkan pada tabung. Selanjutnya kita akan membuat selang atau nozzle. Jadi yang kita akan menggunakan tool sweep. Lalu pada bagian perpotongan selang dan nozzle ini kita membuat lingkaran dulu dan akan kita ekstrud dengan ketinggiannya menyesuaikan perpotongan ini. Selanjutnya pada bagian nozzle-nya sendiri, pada bawah kita akan membuat lingkaran sebesar garis pada yang kita buat di 2 dimensinya. Lalu kita membuat garis lebih kecil dari bagian luarnya, kita taruh bagian dalam. Setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu supaya lebih gampang buat nanti pakai toolsnya. Lalu untuk lingkaran yang kecil ini kita move ke atas, lalu kita akan menggunakan tools loft. Oke, setelah itu enter dan kita pindahkan lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, jika sudah, kita akan memindahkan ini ke bagian samping gambar produk 3 dimensinya menggunakan tool move. Oke, untuk warna pada bagian tabung saya menggunakan warna merah, dan warna bagian leher tabung ini saya menggunakan warna hijau, dan pada bagian nozzle saya menggunakan warna hitam. Untuk selanjutnya kita akan membuat sambungan antara nozzle dan juga tabung. Jadi di sini menggunakan circle, dan pada pertengahan circle ini terdapat garis berbentuk L, dan kita akan merotate lingkarannya terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan tool sweep. Oke, jika sudah, kita akan memindahkan gambar tadi ke pada titik tengah selang. Oke, selanjutnya kita membuat pressure gauge atau pengukur tekanan pada tabung gas apar. Nah, kita membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita copy lingkarannya, lalu kita akan mengekstrud. Sebelum itu kita rotate terlebih dahulu, dan jika sudah, kita akan mengekstrud dengan ketebalannya itu 1,5. Oke, kita move seperti ini. Nah, selanjutnya kita sampai pada bagian tuas atau handle. Nah, untuk tuas atau handle kita tinggal mengcopy sketsa 2 dimensinya, lalu
kita akan merotate terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan mengekstrud tuas tersebut menggunakan ketebalan 2 dan kita move. Terus kita sampai pada bagian tempat untuk gantungan aparnya sendiri. Ini kita move dulu, kita copy, lalu kita akan langsung mengekstrudnya dengan ketebalan 0,5 dan pada bagian tengah dibolongi menggunakan subtract. Oke. Lalu kita akan memindahkan ini. Nah, seperti ini. Selesai. Kappa atau FireX. Nah, untuk kappa sendiri, ini desain 2 dimensinya menggunakan rectangle bisa atau line juga bisa. Di sini saya sudah menggunakan desain 2 dimensinya terlebih dahulu. Ini pada bagian belakang saya ubah sedikit supaya dia lebih lancip. Kita stretch, lalu kita akan mengekstrud dengan ketebalan 1,5 dan selanjutnya menggunakan chamfer edge. Chamfer edge menggunakan spesifikasinya itu 1,5 dan 10. Kita select terlebih dahulu. Select, oke, bagian kanan menuju kiri, lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita akan melancipkan pada bagian belakangnya. Yang pertama kita akan membuat garis batu terlebih dahulu, membentuk layaknya segitiga yang runcing gitu. Terus kita pakai press pull, kita press pull ke atas, jadi dia akan hilang. Kita press pull bagian satunya juga, oke. Dan setelah itu kita akan membuat gagangnya atau handle. Nah, ini menggunakan elips terlebih dahulu, lalu kita memakai garis bantu. Nah, karena saya merasa elips ini seperti kebesaran, jadi saya membuatnya lebih kecil dengan spesifikasinya itu 0,2. Kita kurangin 0,4, jadi 0,2 masing-masing kanan kiri. Setelah itu kita membuat elips lagi dengan patokan garis yang tadi. Lalu garis lama dan juga elips yang lama akan kita hapus. Setelah itu kita akan mengekstrud ke bawah dengan ketinggian 35. Pada bagian bawah kita akan membuat elips lagi seperti elips yang awal, dimana lebih besar masing-masing 0,2 di setiap sisi. Oke, lalu kita bisa menggunakan tools extrude. Ini saya memakai angka 5 dulu, tapi sebetulnya angka 5 ini kurang panjang ya, jadi saya panjangin dengan menggunakan kita stretch. Oke, nggak bisa, kita pakai press pull aja. Kita pakai press pull, kita naikin angkanya jadi 5. Jadi untuk bagian handle-nya itu 10 dan untuk gagangnya itu keseluruhan 35. Lalu untuk pewarnaan pada gagang saya memakai warna merah dan juga hitam. Tapi untuk bagian gagang ini saya akan mengganti dengan materialnya menggunakan kayu. Saya memilih menggunakan Ashdor. Oke. Dan untuk produk kapak telah selesai. Selanjutnya adalah kotak apar. Nah, kotak apar sendiri mempunyai panjang 54 dan juga lebar 41. Nah, untuk awalnya saya sudah menyiapkan juga 2 dimensinya.
Kita akan mengcopy dua dimensinya namun tidak dengan anotasi. Kita copy. Jangan lupa ortometodenya. Lalu kita akan mengubah sudut pandangnya menjadi SB isometrik dan kita rotate. Nah, ini yang sudah kita copy tadi, kita bagi menjadi dua bagian. Dimana pada bagian pertama ini adalah bagian untuk badannya, dan selanjutnya pada bagian kedua untuk pintu. Jadi seperti itu, kita extrude dengan ketebalan 17. Lalu pada bagian dalamnya kita menggunakan press pull supaya dia bolong, menggunakan ketebalan 15. Pada bagian pintu saya hanya menggunakan ketebalan 1. Dan jangan lupa untuk di bagian tengahnya menggunakan subtract. Kita akan memindahkan dia, lalu kita rapikan sebentar biar dia enggak. Lalu untuk warna saya memakai warna merah. Selanjutnya kita akan membuat pelindung kaca ya, atau tempat untuk kacanya itu. Pada bagian box upper kan ada tempat untuk kaca atau pintu yang agak transparan ya. Jadi gitu. Kita membuat setengah lingkaran terlebih dahulu. Lalu kita akan copy atau move dua kali. Oke, jangan lupa untuk dirotasi terlebih dahulu ya untuk produk yang berdiri. Oke, kita pindah setengah lingkaran tadi ke depan dua produk yang sudah di copy tadi. Lalu pada produk pertama kita bisa menggunakan tool extrude dengan tebal 1, terus pada bagian tengah di subtract supaya bolong. Lalu untuk lingkaran setengah atau setengah lingkaran tadi kita pindah ke produk yang ke gambar yang sudah, yang gambar copy yang tadi satunya kita pindah, kita buat seolah-olah dia berada di tengah-tengah sketsa tersebut. Oke, maaf ini melenceng. Lalu kita, jika sudah, kita bisa menggunakan tool sweep, lalu kita pindahkan dia menjadi satu bagian yang sama. Setelah itu kita gabungkan menggunakan tool union. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita akan memindahkan yang baru aja kita buat tadi, kita paskan dulu. Bisa menggunakan viewport yang satunya untuk mengepaskan supaya kelihatan lebih rapi. Nah, dan setelah ini kita akan membuat pintu kacanya. Jadi kita copy kaca paling kecil ini,
terus atau kotak paling kecil ini, lalu kita rotate terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengekstrud dengan ketebalan ketebalan 0,25. Kita pakai ketebalan 0,25 dan kita pakai material kaca atau glass. Kita bisa pakai material kaca atau glass. Nah, setelah itu kita akan sebelum itu kita pilih dulu untuk kacanya mau warna apa. Di sini aku pakai yang transparan atau clear. Kita pindahkan. Selanjutnya yaitu pembuatan lubang kunci. Sebelum itu dirapiin dulu untuk kacanya biar nggak terlalu menonjol atau nggak rapi, bisa dirapiin dulu. Nah, kita masuk di bagian lubang pintu. Oke, sebelum itu kita ganti warna untuk pintunya dulu. Oke, aku pakai warna merah dan pada pinggiran kaca ini aku mau pakai warna hitam. Oke. Untuk kunci sendiri bisa mengcopy atau sebelum itu kita buat garis tengah pada lingkaran. Jadi kita akan buat seolah-olah lubang kuncinya itu bakalan kotak nanti. Nah, kita pakai offset, terus kita copy garisnya. Setelah itu kita pakai rectangle buat kotaknya dan garis yang nggak penting tadi kita hapus. Lalu dipindahkan, di copy ke samping bagian 3 dimensinya, lalu di rotate terlebih dahulu ya, jangan lupa untuk di rotate dan di extrude dengan ketebalan ya kayak ketebalan 1. Di press pull juga pada bagian pinggiran lubang kuncinya biar dia lebih menonjol. Lalu untuk lubang kuncinya di subtract. Oke, karena nggak bisa di subtract, kita pakai press pull terlebih dahulu. Kita tonjolin bolongnya ke depan dan ke belakang. Nah, setelah itu mereka akan bisa bolong dengan subtract. Nah, ini tinggal dipindah aja ke bagian gambar 3 dimensi dari kotak aparnya. Selanjutnya gambar yang terakhir ya, dengan ukuran panjangnya itu tingginya itu keseluruhan 17, lalu diameter pada bagian lensa dalamnya itu 6, dan juga diameter untuk senternya gagang itu hanya 3. Jadi kita copy terlebih dahulu tanpa anotasi ya, nanti anotasinya bisa dihapus. Lalu yang pertama kita bisa membuat bagian gagangnya terlebih dahulu. Jadi ini kita rotate dulu sketsanya keseluruhan itu. Lalu kita bisa menghapus bagian-bagian nggak penting ini, atau bisa disebut nanti biar dia tuh enak gitu pasti jadi 3 dimensi. Pada bagian tengah ini ditambahkan circle atau lingkaran menyesuaikan pada bagian garis sampingnya, bagian atasnya juga. Jadi ada 3 lingkaran yang akan kita buat sebelum itu. Oke, ini yang tengah. Oke,
Setelah itu kita bisa menggunakan menu extrude. Oke, extrude. Kita sesuaikan aja sama sketsa yang sebelumnya, kita tinggal extrude. Lalu kita akan membuat bagian lensa ya, bagian lensa. Nah, untuk bagian lensa bisa mengcopy dari produk 2 dimensinya itu, namun hanya setengah saja, setengah dari sketsanya. Jadi kita hapus untuk bagian-bagian yang nggak penting ini. Setelah itu, ini bisa kita rotate terlebih dahulu. Nah, untuk lensanya tadi setelah di rotate bisa dipakai tools revolve. Jadi kita klik bagian atas dan bawah, lalu klik 360 dan enter. Lalu pada pertengahan ini kita buat lingkaran dengan diameter 1,35. Garis bantu ya di bagian pinggirnya itu. Lalu kita buat lingkaran pada bagian tengah dengan diameternya itu kecil aja, 0,4 menggunakan subtract. Nah, seperti ini kita move. Jangan lupa pastikan juga titik tengahnya itu sesuai ya. Lalu kita bisa mempress pull gagangnya ini biar dia nggak aneh banget. Itu kita press pull ke bawah dulu, bisa dengan tinggi 0,5 aja. Lalu kita buat lingkaran yang lebih besar sedikit banget, pakai 1,5 dan di extrude 0,5. Lalu pada bagian ininya saya mau ganti warnanya jadi merah menyala. Setelah itu bisa atur buat tempat lensanya. Nah, untuk tempat lensanya kita bisa mengcopy dari 2 dimensinya ini. Lalu kita bisa menghapus beberapa bagian yang nggak penting. Ini bisa kita tambahin juga garis-garisnya yang kita butuhin, dan kita hapus yang nggak kita butuhin. Nah, ini kita rotate terlebih dahulu, kita copy. Di copy, namun dia tuh lebih kecil, jadi jaraknya itu 0,25, jadi dia kepisah. Setelah itu masing-masing mereka akan di revolve. Diklik bagian atas dan kiri, lalu klik 360 dan kita akan revolve yang bagian lainnya juga. Nah, jika sudah, move ke dalam yang lebih besar, lalu subtract untuk membolonginya itu. Oke. Setelah itu pada bagian tempat lensanya saya pakai material kaca atau glass dengan bahannya itu clear, jadi bening. Terus tinggal kita pindah aja atau move, disesuaikan juga titik tengahnya, jangan sampai miring. Oke.
Terus kita buat bagian samping lensa, samping bagian kaca itu kita buat juga di sini. Oke, sebentar. Nah, ini kita copy dulu dari desain 2 dimensinya. Kita cuma ambil setengah saja, cuma ambil setengah dari sketsanya saja. Oke, percepat dikit. Di revolve-nya sama, kita tinggal klik atas bawah dan masukin angka 360. Dipindah aja dia, dipindah. Untuk lensanya ini atau penutup kacanya ini, dia bisa copy 2 dimensinya ini, jadi seolah-olah mereka tuh persegi, dan di rotate dulu, ada 2 ya, di rotate dulu, bisa merevolve dengan klik atas bawah dan masukkan angka 360. Untuk yang gambar tadi juga di revolve, lalu dipindah, digabung menjadi satu dan dibolongi dengan subtract. Kita bolongin tengahnya. Setelah itu bisa di move ke bagian senternya. Jangan lupa dipaskan juga titiknya. Nah, seperti ini. Nah, demikian adalah tutorial penggambaran yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata maupun kalimat, saya minta maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.